me I'm pretty, that's when the hunger really hits me. Your little heart goes pitter patter, I want your liver on a platter. Use your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel Ulfa Sabi. Di video kali ini aku akan review buku Berbenah Sebelum Punah. Ini adalah buku dari karangan Nanda Putra Pratomo, seorang remaja yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1996. Dia adalah seorang penulis yang berawal dari keisengannya membuat status di Twitter. Di hal keisengannya membuat status di Twitter itu, ia berhasil menghasilkan karya-karyanya seperti yang berjudul buku yang pertama Berbenah Sebelum Punah, Tombak Merah Muda, dan Tinta Realita. Menulis bukanlah sesuatu hal yang sulit. Menulis itu bisa dari kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Tidak perlu dengan memakai kata-kata yang sulit dan kata-kata asing atau kata-kata serapan, tetapi menulislah apa yang kalian pikirkan dan kalian tuangkan seperti media lainnya, yaitu buku, kertas, maupun laptop yang kalian punya, notebook, dan media lainnya. Bisa menulis sebuah pengalaman kalian, cerita kehidupan kalian, dan rutinitas kalian sehari-hari, mulai yang ringan-ringan terlebih dahulu, dan apabila setelah terbiasa kalian menulis, maka akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa pula. Bisa lihat bukunya. Nanti aku, karena kameranya mirror, nanti aku taruh di sini. Dari Nanda Putra Pratomo ini cocok buat teman-teman semua, cocok untuk kalian yang merasa patah, merasa galau, yang pingin berubah. Juga bisa kalian laksanakan challenge atau tantangan yang ada di buku ini. Ini juga ada daftar atau to-do list yang dimana kalian membuat list atau jadwal yang akan kalian lakukan. Dan buku ini juga mengajarkan kita berbagai hal agar target dan impian kita itu berjalan dengan lancar, organisir, juga terstruktur. Mari kita kupas buku ini. Dan di sini juga terdapat kata-kata yang memiliki makna pada bagian awal dari buku ini. Setelah covernya, aku akan membacakan kepada kalian. Penghargaan hanyalah milik orang yang pertama memulai, walaupun orang yang datang kemudian dapat melakukannya dengan baik. Dan itu ungkapan dari Saurah Tunis. Dan juga ada kata-kata bijak dari Zig Ziglar. Kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi orang hebat. Nah, gimana kata-kata ini sangat bermakna dan sangat memotivasi teman-teman semua. Ada juga daftar isi, aku akan bacakan kepada kalian. Yaitu ada ucapan terima kasih dulu, pengantar penerbit, prakarta, daftar isi, syarat membaca buku ini, titik akhir, ruang pertama adalah persiapan, ruang kedua adalah perbaikan, lalu ruangan ketiga pembentukan, ruangan keempat percepatan, ruang kelima penyelesaian, dan lalu titik awal, daftar pustaka dan tentang penulis. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung saja ke tahap ruang 1, yaitu persiapan. Di mana ruangan persiapan ini menurut penelitian Harvard University bahwa untuk kesuksesan itu adalah sikap, dan 15%-nya berasal dari masalah teknis. Kita masuk ke bab pertama, yaitu sadar adalah dasar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan, akan kita kerjakan, yaitu didasarkan dengan sadar. Sadar di sini maksudnya adalah seseorang itu harus melakukan sesuatu tanpa paksaan dan berasal dari niat hati nurani sendiri untuk berbenah dan mau berubah dan juga mau berusaha. Sadar ini juga merupakan dasar dari perbaikan.
Seandainya jika tidak sadar atau kurang sadar, hal ini akan menyulitkan kita untuk berbenah. Ada 2 cara untuk menumbuhkan rasa sadar. Yang pertama, kita berjalan-jalan. Jika teman-teman semua mengetahui bahwa cara ampuh mencegah stres dan membangkitkan motivasi kita adalah dengan cara berjalan. Karena pasti kita bertemu banyak-banyak orang di luar sana, di mana kalian juga dapat pengalaman bercerita tentang kehidupan, bahwa kalian akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari orang tersebut sehingga menimbulkan sadar dan rasa syukur. Dan kalian juga akan bersyukur sekali karena kalian masih mampu berjalan, masih mampu melihat kaki kalian melangkah dan menikmati alam penciptaan Tuhan. Dan yang kedua yaitu membaca buku. Semakin banyak teman-teman membaca buku, bahwa semakin banyak pula wawasan yang kita dapatkan di dalam buku tersebut. Dan juga berbagai macam pelajaran yang dapat kita ambil hingga kita juga termotivasi melakukan hal yang baik dan berbuat dengan baik juga. Poin yang B yaitu niat. Bagaimana niat yang baik melahirkan berburuk juga, dan begitu pun sebaliknya, niat yang buruk akan menghasilkan hal yang buruk juga. Dan di poin ini juga ada tantangan berbenah. Aku akan meletakkannya di sini. Berani berbenah, kerjakan tantangan berikut ini. Pertama, tuliskan alasanmu ingin berbenah dalam sebuah kertas. Kedua, baca kembali tulisan tersebut dengan 2 cara, secara lantang dan di dalam hati. Ketiga, sesuaikan niatmu dengan alasan yang sudah kamu tulis, kemudian kamu bacakan. Beranikah mengerjakan tantangan ini? Oke. Poin 3, yaitu untuk maju kita harus punya tujuan. Dan buat teman-teman semua, tujuan itu adalah Sesuatu hal yang harus kita capai, sesuatu hal yang perencanaan dari awal. Untuk apa sih kita berbenah misalnya, untuk apa sih kita bekerja, untuk apa sih kita belajar, dan itu harus kalian tuliskan. Seperti contoh kecilnya saja, apa sih tujuan kamu membaca buku ini? Apa sih tujuannya kalian menonton video ini? Pasti kalian menjawab tujuannya ingin mengetahui informasi dan ingin berbenah. juga mengerjakan tantangan-tantangan di dalam buku ini. Terakhir, Al-Karni pernah berkata, orang paling bahagia adalah yang menjadikan rasa cinta kepada Allah sebagai puncak dan tujuan utamanya. Nah, aku akan menceritakan juga kisah ini kepada kalian. Sebuah penelitian dilakukan terhadap mahasiswa yang berada di Universitas Harvard. 100 orang siswa ditanya apakah tujuan hidup mereka. Dan 7 orang membuatnya di kertas putih tujuan hidupnya. Dan selebihnya tidak menuliskan tujuan hidupnya. Dan setelah dianalisis, orang yang menuliskan tujuan hidupnya itu lebih kaya daripada orang yang tidak memiliki tujuan hidup sama sekali. Itulah beberapa hal yang telah dijelaskan bahwa pentingnya untuk memiliki tujuan hidup, termasuk dalam proses pembenahan. Lebih terarah, segera tentukan tujuan, lalu berjalanlah. Ada poin D, jika ingin harus yakin. Karena keyakinan itu membuat kita lebih semangat lagi mencapai tujuan hidup kita dan juga impian kita dan cita-cita kita yang akan kita raih di masa yang akan datang. Dengan yakin segalanya menjadi mungkin. Semakin kita yakin, semakin banyak hal positif yang bisa kita raih. Itulah teman-teman semua, ruang pertama kita bahas adalah persiapan untuk mulai berbenah. Untuk kalian yang mau berbenah, kalian harus menjalani challenge atau tantangan yang ada di buku ini. Berbenah sebelum punah. Kalian juga bisa komen di bawah apakah kalian sudah membuat tantangan dan juga target untuk menjalani kehidupan dan tujuan kalian serta mimpi-mimpi kalian. Oke teman-teman semua, itulah sekilas yang ada di buku ini. Aku akan review juga buku ini dan bahas juga di video selanjutnya. Tunggukan di part 2 setelahnya. Dan jangan lupa bagi teman-teman semua, subscribe, komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan semoga bermanfaat video ini. Dan jangan lupa
Kalian tulis di kolom komentar untuk video-video apa yang akan aku upload dan akan aku share kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.